ketika kita makan lemak, lemak akan masuk ke dalam tubuh kita lalu berubah menjadi molekul yang namanya chylomicron ya. Nah, chylomicron ini adalah suatu molekul lemak di mana komposisi terbanyaknya adalah trigliserida. Trigliserida itu adalah molekul lemak yang terdiri dari 3 rantai fatty acid dan 1 gliserol. Trigliserida ini molekulnya gede. Nah, karena molekulnya gede, dia tidak bisa masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita. Sehingga dia butuh dipecah dulu menjadi yang namanya fatty acid. Fatty acid ini ketika masuk ke dalam sel, dia akan digunakan sebagai sumber energi. Ya, atau misalnya untuk keperluan yang lain, misalnya membentuk hormon, membentuk enzim, atau membentuk kolesterol misalnya gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya fatty acid ini akan disimpan sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita, dia perlu diubah dulu menjadi trigliserida kembali. Merubah fatty acid menjadi trigliserida kembali itu membutuhkan yang namanya hormon insulin. Jadi hormon insulin ini tidak hanya dibutuhkan oleh glukosa, tapi dibutuhkan juga oleh jaringan sel lemak di dalam tubuh kita untuk mengubah fatty acid menjadi trigliserida sehingga bisa disimpan di dalam sel-sel lemak. Apabila tidak bisa diubah menjadi trigliserida, masih dalam bentuk fatty acid, sel-sel lemak tidak mampu menyimpan dalam jumlah yang banyak. Kapasitasnya hanya terbatas. Oleh sebab itu, bagi kalian yang pendukung high fat low carb, kalian menganggap, wah bahwa gemuk itu diakibatkan oleh glukosa. Ya, pada sisi ini memang benar. Glukosa meningkatkan insulin dan insulin dapat menyebabkan penimbunan lemak di dalam tubuh kita. Ketika insulinnya tidak tercukupi, maka fatty acid ini tidak bisa diubah menjadi trigliserida di dalam tubuh kita, sehingga akhirnya tidak bisa disimpan di dalam sel lemak, sehingga tampak badannya seolah-olah langsing. Lalu apakah ini baik? Ya enggak juga. Kan ingat, lemak tetap lemak. Walaupun tidak disimpan di dalam sel-sel lemak, dia tetap ada di dalam tubuh kita. Dampaknya apa? Dampaknya lemak ini akan terakumulasi di organ tubuh yang lain. Contohnya di hati, sehingga menyebabkan fatty liver atau perlemakan hati. Lemak-lemak yang ada di dalam sel hati ini dapat merusak hati, sehingga dampaknya kerusakan hati. Begitupun juga di pankreas. Pankreas itu adalah organ tubuh kita yang menghasilkan insulin. Ketika akumulasi lemak berlebihan di dalam pankreas, ini dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel pankreas. Dampaknya adalah sel-sel pankreas tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Dampaknya terjadi diabetes diakibatkan tingginya lemak di dalam sel-sel pankreas. Jadi diabetes itu bukan hanya disebabkan oleh tingginya glukosa aja. Tidak, diabetes dapat diakibatkan oleh kerusakan sel pankreas yang diakibatkan oleh banyaknya akumulasi lemak di dalam sel pankreas. Lalu bagaimana apabila lemak ini menumpuk di jaringan yang lain? Apabila menumpuk di sel-sel jaringan yang lain, contohnya di otot, ini dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel otot. Dampaknya apa? Dampaknya selain rusak sel-sel ototnya juga, reseptor insulinnya juga bisa kena dampaknya. Sehingga terjadi apa? Terjadi yang namanya resistensi insulin. Kerusakan sel diakibatkan oleh resistensi insulin yang dipicu oleh akumulasi lemak di dalam sel jaringan itu. Dampaknya apa? Dampaknya kembali diabetes lagi.